Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Dalam video kali ini, kita akan membahas bahwa Isa Al-Masih yang dimaksudkan di dalam Quran adalah keponakan Musa dan Harun. Memang Muhammad bermaksud Isa Al-Masih ini adalah Yesus Kristus, tetapi Isa Al-Masih ini adalah versus KW, teman-teman. Jadi Muhammad itu memberitakan Yesus yang berbeda. Kita saksikan dulu apa kata Ustadz Ahmad Kainama, teman-teman. Di Republik ini. Tidak ada toleran dan sayang serta memuliakan Isa ibnu Maryam, itu tidak ada yang lebih daripada umat muslim. Tidak ada. Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas salib, tidak. Orang muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Yesus, namanya Maryam, satu surat khusus. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya. Satu surat khusus. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya. Amram. What? Imran. Ali. Jadi menurut Muhammad dan Quran, Isa Al-Masih ini adalah keponakan Musa dan Harun, teman-teman. Miriam yang adalah ibu daripada Isa Al-Masih ini merupakan saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, dan anak daripada Imran, teman-teman. Jadi Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus Tuhan kita itu berjarak 1400 tahun. Muhammad telah keliru dengan mengira bahwa Maryam, saudara atau kakak tertua dari Harun dan Musa, ini merupakan Maryam yang sama dengan Maryam ibu Yesus. Dan hal ini membuktikan bahwa Quran hanyalah tulisan tangan manusia. Sekarang kita lihat dulu kisah mengenai Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon kurma. Quran surah Maryam surah 19 ayat 22 dan 23. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dan dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Dalam semua tafsir, teman-teman, Isa Al-Masih ini dilahirkan di bawah pohon kurma. Bahkan ada beberapa tafsir yang mengatakan Maryam ini mengandung hanya sekejap saja, mungkin hanya beberapa jam, atau bahkan cuma 1 hari, kemudian langsung melahirkan. Kita baca ya, tafsir Ibnu Katsir mengenai Quran surah 19 ayat 23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia, Maryam, bersandar pada pangkal pohon kurma, yakni rasa sakit yang dialaminya karena akan melahirkan anak memaksanya untuk bersandar pada pangkal pohon kurma di tempat pengasingannya. Begitu pula dengan tafsir Al-Jalalain, dikatakan ketika Maryam mengalami rasa sakit akan melahirkan, yaitu rasa mulas karena akan melahirkan, maka dia bersandar pada pangkal pohon kurma, yakni ia menyandarkan diri padanya, lalu dia melahirkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat di mana Isa Al-Masih dilahirkan. Bahkan Muslim ada yang mengatakan, oh dia lahir di bawah pohon kurma di Madinah. Bahkan Ustadz Ahmad Kainama menyatakan dia lahirnya di Yeriko, teman-teman. Asadi mengatakan bahwa tempat tersebut terletak di sebelah timur mihrabnya, yang merupakan tempat dia biasa melakukan ibadahnya, yaitu di Baitul Maqdis. Wahab Ibnu Munabih mengatakan bahwa Maryam ini pergi melahirkan diri, teman-teman, karena dia tidak mempunyai suami. Dan ini berbeda dengan cerita di dalam Alkitab. Dan ketika Maryam berada di antara negeri Syam dan negeri Mesir, dia merasakan sakit akan melahirkan anak. Di manakah Yesus Kristus dilahirkan? Yesus dilahirkan sesuai dengan nubuatan para nabi, yaitu di Bethlehem Efrata, tepatnya di Migdal Eder, yaitu menara kawanan domba. Ini adalah sebuah bangunan yang dibuat Yakub untuk mengenang Rahel istrinya.
sesuai dengan nubuatan di dalam Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai Migdal Eder, menara kawanan domba, bukit putri Sion. Menara kawanan domba ini adalah tempat di mana domba-domba dipelihara oleh para gembala untuk dijadikan korban penebus dosa di bait suci Yerusalem, teman-teman. Kemudian di Mika 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Inilah nubuatan mengenai kelahiran Mesias, yang eksistensi atau permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Nubuatan tersebut digenapi, teman-teman, di Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 11 serta Yohanes 7 ayat 42. Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, kata malaikat Gabriel. Kemudian di Yohanes 7 ayat 42 dikatakan, Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Dari manakah kisah mengenai Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, teman-teman? Kisah ini diambil dari Injil palsu, yaitu Injil Pseudo Matius, yang disebut juga Kitab Kelahiran Maria yang Terberkati dan Kanak-kanak Juru Selamat, pasal yang ke-20. Di dalam kitab yang terdapat di dalam perpustakaan Nag Hammadi, ini merupakan kitab Gnostik atau kitab palsu. Dikatakan demikian, teman-teman. Dan terjadilah pada hari ketiga perjalanan mereka, maksudnya Yusuf, Maria, dan Yesus, ketika mereka sedang berjalan, bahwa Maria yang terberkati itu lelah oleh panasnya terik matahari yang berlebihan di padang pasir, dan kemudian melihat pohon kurma. Dia berkata kepada Yusuf, biarkan aku beristirahat sebentar di bawah naungan pohon ini. Oleh karena itu, Yusuf bergegas dan membawanya ke pohon kurma, dan membuatnya turun dari binatangnya. Dan ketika Maria yang diberkati sedang duduk di sana, dia melihat kepada dedaunan pohon kurma dan melihat penuh dengan buah-buah yang masak. Kemudian bayi Yesus pada waktu itu yang masih menyusu dengan wajah gembira berbaring di pangkuan ibunya dan berkata kepada pohon kurma, "Oh pohon, tekuk cabang-cabangmu dan segarkan ibuku dengan buahmu." Dan hanya dengan memerintahkan saja, maka pohon kurma itu menundukkan dahannya, teman-teman, dan buah-buahnya bisa dimakan oleh Maria. Jadi cerita ini diambil dari Injil palsu yang kemudian tersebar dan masuk di dalam ayat di Quran, teman-teman. Begitu juga dengan kisah mengenai Isa Al-Masih membuat burung-burungan dari tanah liat, kemudian meniupnya dan menjadi seekor burung yang hidup. Cerita ini ada di dalam Quran surah 3 ayat 49 dan Quran surah 5 ayat 110. Ini adalah kisah palsu yang tidak pernah terjadi, yang diambil dari Injil abad ketiga. Sumber kisah ini adalah Injil palsu yang ditulis abad ketiga, yaitu Injil Kanak-kanak Yesus menurut Thomas orang Israel pasal yang kedua. Dikatakan di situ, dan setelah membuat tanah liat yang lembut, Yesus membuat dari situ 12 burung pipit. Kitab ini ditemukan di Nag Hammadi tahun 1945 dan termasuk tulisan Gnostik atau palsu. Jadi jelas ya teman-teman Kristen bahwa Muhammad dan Quran itu memberitakan Injil yang lain dan Yesus yang berbeda. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 1 ayat 6-8, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia." Dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, "Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima." Sampai jumpa pada video menjawab Islam dalam 5 menit berikutnya. Shalom.